Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang semuanya. Ku menang Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini bersama dengan Kak Angel dan Kak Fasya, kita kembali lagi dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, pada hari ini kita semua beribadah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita semua adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri dan kita bersukacita menyanyikan yel-yel kita. Ayo Kak Fasya, ayo adik-adik semua kita bersemangat. Ayo adik-adik semuanya. 3G Kids rock low and go, 3G Kids rock low and go, 3G Kids rock low and go, rock low and go. 3G Kids rock low and go, 3G Kids rock low and go, 3G Kids rock low and go, rock low and go. 3G Kids rock low and go, 3G Kids rock low and go, 3G Kids rock low and go, rock low and go. 3G Kids rock low and go, 3G Kids rock low and go, 3G Kids rock low and go, rock low and go. Nah adik-adik tahu 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan, Flow, bersinar seperti karakter Kristus, dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita, D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Fasya akan memimpin kita dalam berdoa. Mari adik-adik kita tutup matanya dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, Engkau tuntun sertai kami, Engkau lembutkan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu ya Tuhan pada hari yang spesial ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan kita, sebab kita adalah anak-anak yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Dia telah bangkit dan dia menang adik-adik. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan kita. Ayo adik-adik semuanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang semuanya. Ku menang Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Kudus. Sekali lagi semuanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang semuanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus.
masih bersama-sama memuji Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang hidup. Dan mari bersama-sama kita bersukacita, kita berjumpa dengan Tuhan. Ayo semuanya bertepuk tangan, kita bersukacita memuji Tuhan. Sukacita, ku bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Oh 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 oh, oh sukacita. Ayo semuanya. Dengan Yesus Dia Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Oh 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 oh. Ayo semuanya. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Oh 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 oh, sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, yeay. Nah adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi anak-anak 3G Kids. Kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, biarlah dapat berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan di rumah, dititipkan kepada orang tua dan akan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita punya Tuhan yang besar, yang telah bangkit untuk menebus dosa kita. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. How great you are.
Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi semuanya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, Engkau Allah yang hidup Tuhan, Engkau Allah yang besar. Kami memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari adik-adik bersama-sama kita mengangkat tangan kita memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita adik-adik. Dia Allah yang hidup, Dia Tuhan yang mengasihi kita, Dia Bapa yang selalu bersama-sama dengan kita adik-adik. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, dengan sungguh kita menyembah Tuhan, bersama-sama kita meninggikan Allah yang hidup. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gele. Shalom anak-anak 3G Kids, apa kabar semuanya? Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah merayakan Hari Raya Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di hari yang spesial ini kita akan mendengarkan cerita tentang kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Dan sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak 3G Kids mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, memberikan kami pengertian yang baik, memberikan kami telinga seorang murid, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, menyimpannya dalam hati kami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, di hari Jumat kemarin kita sudah mendengarkan cerita bagaimana perjalanan Tuhan Yesus menuju ke salib, dan Tuhan Yesus memberi hidupnya mati bagi setiap umat manusia di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat spesial, yaitu di mana Tuhan Yesus menang mengalahkan maut. Nah, adik-adik, ceritanya bermula setelah kematian Tuhan Yesus,
seorang bernama Yusuf Arimatea pergi menghadap wali negeri dan meminta agar mayat Tuhan Yesus dikuburkan di kubur miliknya. Pada saat itu orang Yahudi akan merayakan hari raya Paskah, dan jika hari raya Paskah tidak boleh ada lagi orang yang digantung di kayu salib, sehingga Yusuf Arimatea pun ingin untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus dari atas kayu salib dan menguburkan Tuhan Yesus dengan baik. Yusuf Arimatea pun pergi menghadap dan mendapatkan izin, dan dia kemudian menurunkan mayat Tuhan Yesus, mengkafani mayat Tuhan Yesus, membalutnya dengan baik, dan kemudian dia menguburkannya di kubur miliknya. Dan kubur pada zaman dahulu itu akan ditutupi dengan batu yang sangat besar dan sangat berat, sehingga butuh banyak orang untuk bisa menutup batu kubur itu. Bukan hanya itu saja, para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menyalibkan Tuhan Yesus, mereka juga menghadap kepada Pilatus dan berkata, mereka membutuhkan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus, karena mereka ingat bahwa saat Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Sehingga ahli-ahli Taurat ini menjadi ketakutan, dan mereka juga pun meminta agar dikirimkan prajurit menjaga kubur Tuhan Yesus. Sehingga kubur Tuhan Yesus saat itu bukan hanya ditutupi dengan batu yang sangat berat dan sangat besar, namun juga dijaga ketat oleh para prajurit-prajurit Roma. Dan karena saat itu adalah hari raya Paskah, selama 3 hari orang tidak pergi kemana-mana, mereka semua hanya tinggal di dalam rumah. Dan setelah hari Paskah lewat, pagi-pagi benar, para wanita-wanita yang adalah murid Tuhan Yesus, mereka pergi ke kubur untuk melihat mayat Tuhan Yesus. Mereka sudah mempersiapkan rempah-rempah. Kemudian mereka pergi dengan perasaan takut karena mereka tahu bahwa kubur Tuhan Yesus dijaga dengan begitu ketat, sehingga mereka pergi pagi-pagi benar untuk mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sampai di depan kubur itu, mereka sangat-sangat terkejut karena batu kubur itu telah terbuka, adik-adik. Dan tampaklah seorang malaikat dengan pakaian putih bersinar-sinar dan berkilauan berkata kepada mereka bahwa Yesus yang kalian cari sudah tidak ada di sini, seperti yang telah dikatakan kepada kalian saat dia masih hidup, bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian malaikat itu berkata kepada mereka, dia akan menunggu kalian di loteng Yerusalem. Dan adik-adik, saat itu wanita-wanita ini menjadi sangat ketakutan. Mereka kemudian berlari secepat mungkin untuk meninggalkan kubur itu. Tetapi Maria Magdalena dengan hati yang sedih, dia terus berusaha untuk mencari di mana keberadaan Tuhan Yesus. Dia kemudian dengan menangis, dia mencari di mana Tuhan Yesus disembunyikan. Sehingga saat itu dia melihat seseorang dan dia bertanya kepada orang itu. Dia mengira orang itu adalah penjaga taman, dan setelah orang itu menyebut dia Maria, maka Maria menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan saat Maria menyadari hal itu, Maria ingin memeluk Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus berkata kepadanya, janganlah menyentuh aku karena aku belum kembali kepada Bapa. Dan di saat itu Maria menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Maria pun pulang dan menceritakan hal itu kepada murid-murid yang lainnya. Tuhan Yesus pun juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada 2 murid dari Emaus saat mereka dalam perjalanan kembali, karena mereka sudah menjadi kecewa. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada harapan lagi bagi kehidupan mereka. Mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman mereka di Emaus. Namun ternyata di tengah-tengah perjalanan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan sangat lama sekali baru mereka menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga mereka pun kembali lagi ke Yerusalem, berkumpul kembali bersama dengan murid-murid. Nah adik-adik, kita mendengarkan cerita firman Tuhan ini, kita menjadi tahu, kita saat ini menjadi percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya cerita belaka, tetapi itu adalah hal yang nyata. Karena apa? Karena ada orang-orang yang melihat secara langsung bahwa Tuhan Yesus sudah hidup dan sudah bangkit. Nah adik-adik pun di rumah harus percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Tuhan Yesus satu-satunya orang yang bangkit dari antara orang mati.
Berbeda dengan Lazarus, kalau Lazarus saat itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus tidak ada yang membangkitkannya. Tuhan Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, adik-adik harus percaya kepada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Karena dengan bangkitnya Tuhan Yesus, kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki harapan yang baru, bahwa kita pun akan bangkit dari segala kematian yang ada dalam hidup kita. Mungkin secara fisik kita masih hidup, namun ada hal-hal di hidup kita yang sudah mati. Mungkin rohani kita sudah mati karena kita sudah tidak pernah lagi gereja, kita sudah tidak pernah lagi sembahyang, berdoa kepada Tuhan. Rohani kita menjadi mati. Kita sudah tidak lagi menyukai hal-hal yang rohani dan kudus. Atau mungkin kita saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kita sedang mengalami masalah yang berat dalam kehidupan kita, dalam pendidikan kita, di dalam keluarga kita. Tetapi hari ini adik-adik mempunyai harapan yang baru, bahwa Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan maut dan segala yang kita alami. Segala persoalan kita mampu Tuhan Yesus balikan keadaannya. Segala sakit penyakit kita mampu Tuhan Yesus sembuhkan. Segala persoalan kita mampu Tuhan Yesus selesaikan bagi kita. Nah, adik-adik, sebagai orang Kristen kita harus bangga karena kita memiliki Tuhan yang bukan hanya mau rela mati bagi kita untuk menebus dosa kita, namun kita juga memiliki Tuhan yang sangat luar biasa, yang berhasil mengalahkan maut. Oke adik-adik, hari ini Kak Gele mau adik-adik semua di rumah, adik-adik harus merenungkan apa dari kehidupan adik-adik yang saat ini sedang mati. Apakah mungkin adik-adik merasa bahwa karena sudah tidak lagi bersekolah, saya sudah merasa saya sudah tidak pintar lagi, saya sudah tidak bisa belajar lagi dengan baik karena selama masa pandemi ini kita hanya belajar di rumah. Nah, adik-adik harus percaya, adik-adik harus punya pengharapan dan harus tetap giat belajar. Karena apa? Karena kita sudah melihat, sudah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dan kita pun harus bangkit untuk meraih hal-hal besar bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus terus percaya bahwa dengan Kristus bangkit, maka kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Tetapi apa? Tetapi kita berharap kepada Allah yang hidup, Allah yang benar-benar mengerti apa yang menjadi kebutuhan, Allah yang benar-benar tahu apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan kita. Dan untuk ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Di bawah ini ya adik-adik, jangan lupa untuk dihafalkan. Sekarang kita akan berdoa adik-adik, dan sebelum kita berdoa, Kak Gele mau semua anak-anak 3G Kids di rumah, adik-adik semua berkata di dalam hati adik-adik apa yang adik-adik mau dibangkitkan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup adik-adik. Apakah itu hikmat, pendidikan adik-adik, atau kerohanian adik-adik yang mungkin sekarang adik-adik sudah mulai malas berdoa, sudah mulai malas membaca Alkitab, atau sakit, adik-adik mengalami sakit, adik-adik mengalami masalah. Hal itu sekarang adik-adik bawa dalam doa, dan adik-adik harus berharap dan percaya bahwa dengan bangkitnya Tuhan Yesus sanggup untuk membalikan keadaan adik-adik. Nah, mari kita berdoa. Kak Gele akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami bangga kami punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Allah yang bangkit mengalahkan maut. Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami anak-anak 3G Kids mau membawa segala sesuatu yang mati dalam hidup kami. Baik kami yang saat ini sedang sakit, kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, kami yang saat ini sedang punya masalah, kami yang saat ini sudah mulai lemah, sudah mulai melupakan tentang Tuhan. Biarlah dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, keadaan kami boleh dipulihkan, kami boleh dibangkitkan dari segala sakit penyakit kami boleh disembuhkan, dipulihkan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, kami mau mengalami kuasa kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami.
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami taruh semua kehidupan kami anak-anak 3G Kids ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah di hari ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus, kami semua boleh merayakannya dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menjagai dan melindungi setiap anak-anak 3G Kids bersama dengan orang tua mereka Tuhan, senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Sitri Pemulihan Kupang senantiasa diberkati Tuhan, senantiasa dilindungi dan dibentengi oleh Tuhan Yesus. Untuk gembala kami Pendeta Charles Besi bersama dengan keluarga senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat Tuhan, bangsa dan negara kami boleh dibangkitkan dari segala masalah persoalan yang membelenggu bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh dimerdekakan di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Jagai dan lindungi setiap anak-anak 3G Kids dimanapun mereka berada. Di akhir daripada ibadah 3G Kids kami hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau menerima berkat. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai dan melindungi kita semua anak-anak 3G Kids mulai dari hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan adik-adik juga jangan lupa ya menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 14 yang berbunyi, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Adik-adik juga jangan lupa mengerjakan aktivitasnya hari ini. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap bersukacita ya, sebab Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and we love you. Bye. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.